Kisah akan berfokus pada seorang gadis muda bernama Hana, ini orangnya, di mana dia baru saja menginjak usia 16 tahun yang tentunya masih berwarna pink. Dan ini adalah Eric Heller, ayah dari Hana, di mana mereka berdua tinggal di sebuah gubuk tepat di tengah hutan bersalju yang jauh sekali dari hingar-bingar kota. Perlu diketahui bahwa Eric Heller dulunya adalah seorang agen CIA yang memiliki sebuah informasi rahasia, sehingga alasan dirinya tinggal di tempat ini adalah untuk bersembunyi dari kejaran lembaga tempat kerjanya dulu, alias CIA itu sendiri. Eric sendiri mengajarkan berbagai hal kepada Hana, seperti pengetahuan umum macam-macam bahasa, cara bertahan hidup, teknik bela diri, xnxx.com, dan tutorial untuk membunuh seseorang. Dan tujuan Eric mengajarkan semua ini adalah agar Hana bisa membunuh seorang musuh yang telah membunuh ibunya, yakni seorang agen CIA senior bernama Marisa. Nanti kalian akan tahu sendiri seperti apa bebenguk atau wajah si Marisa itu. Setelah berlatih dari usia 2 tahun, kini Hana merasa sudah siap untuk misi balas dendam, di mana Eric memberikan sebuah alat pengirim sinyal lokasi agar si CIA mengetahui di mana mereka berdua tinggal. Dan setelah Hana menekan tombol tersebut, sinyal itu pun langsung diterima oleh CIA, di mana kita akhirnya akan melihat bebenguk dari si Marisa yang ternyata adalah kakak tiri dari Thor, sekaligus musuh yang pernah menghancurkan palunya. Ini orangnya. Judes kan, wajahnya itu semacam milep-milep agresif gimana gitu. Tak ingin buang waktu, Marisa pun langsung mengkonfirmasi lokasi tersebut dan segera mengirim pasukan ke sana. Got bigger problems, Marissa. Let Interpol pick him up. He's no longer our responsibility. Eric sendiri terlihat sudah rapi dengan setelan jas yang mana dia bermaksud untuk pergi dan meninggalkan Hana sendirian di sana. Alasannya seperti yang saya sudah bilang tadi, bahwa Hana ini memiliki sebuah kelebihan yang bahkan Eric sendiri kemampuannya jauh di bawah Hana, sehingga bisa disimpulkan bahwa Hana adalah seorang pembunuh terlatih yang memiliki skill setara dengan si Hitman alias Agent 47. Saat Eric pergi, tak lama muncullah beberapa helikopter lengkap dengan puluhan anggota pasukan taktikal siap tempur, yang mana saat mereka mengirim 2 anggotanya untuk masuk ke gubuk, mereka langsung dikejutkan saat melihat 2 anggota tersebut sudah tewas dan hanya menemukan seorang gadis muda, yakni Hana. Alhasil mereka menganggap bahwa Eric sudah kabur, sementara Hana dibawa untuk diinterogasi dengan maksud untuk mencari informasi kemana Eric pergi. Setelah diajukan beberapa pertanyaan, Hana pun mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan orang yang namanya Marisa, dan itu cukup membuat semua orang terkejut. I want to speak to Marissa Wiegler. Sebagai protokol standar, Marisa pun mengirim seseorang yang lain, yaitu seorang pengganti yang cukup mirip dengannya, di mana Marisa mengajukan beberapa pertanyaan melalui transmitter di telinga si pengganti. Dan yang menarik adalah saat si pengganti sedang mengikuti kata-kata Marisa melalui alat di telinganya, Hana ternyata mampu mendengar suara dengan frekuensi rendah, sehingga saat bibir si pengganti untap-untapan, dia bisa tahu bahwa ada sesuatu di telinganya. Namun karena tidak mengetahui seperti apa wajah asli si Marisa, Hana pun menganggap bahwa dialah si Marisa yang tentunya harus dia bunuh. He just arrived from Prague. Hana pun berpura-pura menangis kemudian memeluk si pengganti, di mana hal itu membuat semua orang siaga dan mengirim pasukan ke sana untuk membiusnya. Dan saat pintu dibuka, tiba-tiba ya, Hana pun mematahkan leher si pengganti, kemudian melumpuhkan 2 pria dewasa, lalu berjalan keluar dengan cukup santai dan tanpa kesulitan yang cukup berarti. Hana pun keluar lewat pintu rahasia tepat di bawah jalan yang dilewati mobil. Lalu dengan kemampuan cicak sangenya, Hana pun menempel di salah satu mobil dan berhasil kabur dari kejaran militer.
Setelah menganggap bahwa musuh atau Marissa yang telah membunuh ibunya sudah mati, Hana pun berencana bertemu ayahnya di suatu tempat yang telah disepakati sebelumnya, di mana dalam perjalanannya Hana bertemu dengan seorang gadis bernama Sophie, ini rarainya, dan adik kecilnya yang bernama Udin, ini dia. Sempat diajak untuk ikut bersama Sophie dan keluarganya naik mobil, Hana lebih memilih untuk berjalan kaki. Sophie, come on, we're all waiting for you. Sampai di sebuah pemukiman Maroko, Hana pun mencuri dan mengganti pakaiannya, kemudian datang ke sebuah penginapan dan bertemu dengan seorang kakek yang merupakan pemilik penginapan tersebut. Saat ditanya, Hana ternyata mampu berbicara bahasa Arab dengan fasih, dan yang mana kejadian tersebut membuat si kakek akhirnya simpati dan mengizinkan Hana tinggal di salah satu kamar yang kosong. ممكن تعني ما عنديش لفلوس. Saat sudah berada di dalam kamar sendirian, Hana langsung dikejutkan dengan suara musik yang ada di TV dan suara gegeberan kipas angin, yang mana sebagai pembunuh terlatih yang tidak pernah keluar dari hutan, Hana cukup kepanikan dibuatnya. Tak disangka Hana kembali bertemu dengan Sophie bersama si adik yang ternyata menginap di penginapan yang sama. Di sisi lain, kita akan melihat Marissa meminta bantuan kepada seorang pemburu bayaran untuk menangkap Hana dan memintanya untuk membawa Hana dalam keadaan hidup-hidup. Just find her. Tak butuh waktu lama, si pemburu pun langsung menyiksa si pemilik penginapan dan berhasil menemukan sebuah rekaman CCTV saat Hana diam-diam ikut dalam sebuah mobil yang dikendarai oleh Sophie dan keluarganya. Voila. Si pemburu pun menghampiri si kakek, kemudian mengambil pena alias pulpen lalu menusuk lehernya dengan santai dan lemah lembut hingga si kakek meninggal dunia. Kembali ke Hana, di mana akhirnya dia ketahuan telah menumpang diam-diam di mobil milik Sophie dan keluarga. Namun karena mereka menyukainya, Hana pun justru diajak bersenang-senang bersama Sophie. Dengan mengendarai sebuah motor metik, Hana pun dibonceng oleh teman pria Sophie, dan sesampainya di pesta, Hana terlihat sedang duduk berdua dengan si pria. Karena Hana cantik dan memang cantik, si pria pun bermaksud untuk menyosornya, tapi tiba-tiba... Ya, sebagai seorang pembunuh profesional yang memiliki insting pertahanan cukup tinggi, Hana pun dengan refleks langsung menjuralitkan si pria hingga membuat dia kesakitan. It was nice. Esoknya mereka pun melanjutkan perjalanan di mana Hana ikut bersama Sophie dan keluarganya, hingga suatu titik Hana pun merasa ada yang mengikutinya, dan ternyata benar, itu adalah si pemburu bersama antek-anteknya. Hana pun meminta mobilnya dihentikan, kemudian menitip pesan kepada Sophie untuk jangan mengikutinya karena sekarang mereka berada dalam situasi bahaya dan Hana tidak ingin mengikut sertakan mereka dalam bahaya tersebut. Thank you for being my friend. Hana pun berlari ke sebuah dermaga disusul dengan anak buah si pemburu yang mengejarnya, di mana saat Hana sedang berkelahi dengan salah satu penjahat, di situ ada Sophie yang menyaksikan Hana sedang membunuh si penjahat dengan cukup sadis dan terampil. Melihat hal itu, Sophie pun seketika takut dan lari dari sana. Tak cukup sampai situ, terjadi kejar-kejaran lagi di antara kontainer yang mana si pemburu akan menangkapnya. Hana pun nekat loncat ke air untuk menghindari kejaran si pemburu tersebut. Namun sangat disayangkan, Sophie dan keluarganya berhasil ditangkap, dan saat ditanya kemana Hana akan pergi, Sophie pun terpaksa memberitahu lokasi kemana tujuan Hana pergi. She's going to Berlin, to Wilhelm Grimm's house. Sesuai alamat yang diberikan Erik sebelumnya, Hana pun pergi ke sebuah tempat bekas wahana permainan, di mana di situ ada seorang pria yang merupakan teman dekat Erik. Been waiting for you a long time. Tapi tak lama, muncullah Marissa bersama si pemburu, di mana Hana langsung bersembunyi di bawah kursi, dan saat ditanya kemana Hana pergi, si pria pun tetap tutup mulut yang membuatnya harus meregang nyawa. Where's Eric?
Ketika bersembunyi, Hana pun mendengarkan percakapan Hana dan si pemburu yang akhirnya menguak sebuah fakta menarik tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Yang intinya, Eric bukanlah ayah asli dari Hana karena Hana adalah hasil dari sebuah eksperimen semacam program untuk membuat para agen super yang DNA-nya sudah direkayasa layaknya agent 47 di film Hitman. Dan saat Marissa sudah pergi, Hana pun dengan cepat pergi ke warnet dan mencari informasi mengenai sebuah program percobaan pemerintah sekaligus mencari siapa sebenarnya Eric Heller alias orang yang telah dianggapnya ayah selama ini. Entah bagaimana Hana bisa begitu lancar menggunakan internet karena selama 16 tahun hanya tinggal di hutan, namun saat dia melihat sebuah alamat pada artikel Eric, dia pun langsung pergi ke alamat tersebut. I've seen the blog. Sesampainya di sana, Hana akhirnya bisa bertemu dengan Eric dan meminta penjelasan darinya. Dan memang benar, Hana adalah hasil dari percobaan rekayasa genetik yang mana tujuan dari percobaan tersebut adalah untuk mengurangi rasa takut dan simpati terhadap subjek dan meningkatkan kekuatan otot dan panca indera. The perfect soldier. Karena kesal telah dibohongi selama ini, Hana pun nekat kegelutan dengan Eric sampai ada si pemburu datang. Eric menyuruh Hana untuk lari dan pergi sejauh mungkin. Run! Eric sendiri berusaha untuk mengejar si pemburu dan anak buahnya, di mana Eric kembali terlibat kegelutan bersama mereka yang akhirnya berhasil dimenangkan oleh Eric. Tak diduga, Marissa pun tiba-tiba muncul kemudian menembak Eric tepat di pankreasnya yang membuat Eric harus mati saat itu juga. Hana sendiri kembali ke tempat bekas wahana permainan yang mana saat dirinya sedang sendiri, dia dikejutkan dengan kemunculan Marissa yang entah kapan datangnya sudah tiba-tiba ada di sana saja. Dan kembali terjadi kejar-kejaran antara tante-tante dengan seorang gadis muda yang mana saat Hana menemui jalan buntu, dia pun berbalik badan dan membuat sebuah panah dadakan hingga saat Marissa menembak, Hana berhasil melukai Marissa juga. Dari situ lagi-lagi terjadi adegan kejar-kejaran yang melelahkan saat Hana naik ke atas wahana kereta air dan saat Marissa akan menembaknya, kakinya tak sengaja terpeleset yang membuat kepalanya terbentur hingga membuat Marissa tewas hanya karena kejadian yang sering dijumpai sehari-hari. Karena Marissa masih bernapas, Hana pun mengambil pistolnya dan menembak Marissa hingga membuat film ini menjadi tamat, ending yang cukup membagongkan.